Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Elrita Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Saat ini saya sedang menjalani PLP di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Untuk materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini adalah materi bioteknologi. Untuk selengkapnya, ikuti terus video ini ya. Langsung saja ke inti pembahasan. Untuk yang pertama adalah inovasi teknologi biologi, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, serta bioteknologi kondisi non-steril dan juga steril. Yang kedua, makanan dan minuman berbasis bioteknologi. Yang ketiga, manfaat mikroorganisme dalam kehidupan. Yang keempat, ada kultur jaringan. Yang kelima, ada rekayasa genetika. Dan yang keenam, ada dampak negatif bioteknologi. Langsung saja, untuk yang pertama, inovasi teknologi biologi, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, serta bioteknologi kondisi non-steril dan juga steril. Ada yang tahukah yang bagian kiri ini gambar apa, sedangkan yang kanan ini gambar apa? Oke, langsung aja ya. Yang gambar kiri ini ada tempe, ada keju, ada roti, sedangkan yang bagian kanan itu ada Sansevieria. Nah, perlu kita ketahui bahwa produk tempe, keju, dan roti ini merupakan bioteknologi konvensional, sedangkan yang bagian kanan ada Sansevieria yang dibuat kultur jaringan, dan itu menggunakan bioteknologi modern. Bioteknologi terbagi menjadi 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logi atau logos berarti ilmu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan rekayasa untuk penanganan dan pengelolaan bahan mentah, baik organik maupun non-organik, dengan bantuan makhluk hidup seperti organisme, sel hewan, sel tumbuhan, untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Perlu diketahui ya teman-teman, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, bioteknologi ada konvensional dan juga modern. Bioteknologi konvensional itu biasa dikenal dengan fermentasi, karena proses-prosesnya itu kebanyakan menggunakan proses fermentasi. Fermentasi itu apa sih? Jadi fermentasi itu adalah teknik pengubahan substrat menjadi produk yang bernilai lebih tinggi dengan bantuan mikroba. Fermentasi bisa dengan bantuan bakteri dan juga bisa dengan bantuan jamur. Fermentasi dibagi menjadi dua, ada fermentasi alkoholidik dan juga fermentasi non-alkoholidik. Untuk fermentasi alkoholidik, contohnya ada tapai dan juga sake. Fermentasi non-alkoholidik ada contohnya yaitu yogurt, nata de coco, dan juga kecap. Berdasarkan tujuannya, bioteknologi modern dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perbanyakan individu, perubahan sifat, perbaikan lingkungan. Nah, untuk perbanyakan individu di dalamnya ada kultur sel, kultur jaringan tumbuhan, dan juga cloning. Untuk pengubahan sifat di dalamnya ada iridiasi, teknik hibridoma, dan juga rekayasa genetika. Untuk yang perbaikan lingkungan di dalamnya ada bioakumulasi, biodegradasi, dan juga biokonservasi. Nah, perbedaannya apa sih bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Jadi, bioteknologi konvensional itu dimulai sejak peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern itu dimulai dan berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Serta cara pemanfaatannya yang berbeda ya teman-teman. Kalau bioteknologi konvensional itu menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan mikroorganisme atau bagian-bagian untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dari segi peralatannya juga sudah berbeda pastinya. Untuk peralatan yang bioteknologi konvensional pasti menggunakan peralatan dan metode yang sederhana. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan peralatan modern dengan berbagai teknologi, misalnya menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, dan rekayasa biokimia, serta lain-lain. Untuk proses dan hasilnya, bioteknologi konvensional itu kurang steril, serta hasilnya itu cuma terbatas dan kualitasnya belum terjamin. Sedangkan bioteknologi modern itu steril dan mampu memproduksi banyak dalam waktu yang cepat dan juga kualitasnya terstandarisasi. Untuk contohnya,
Bioteknologi konvensional itu ada tempe, tapai, roti, yogurt, keju, dan nata de coco. Sedangkan bioteknologi modern ada kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil kloning, dan juga insulin buatan. Selanjutnya kita akan beralih ke makanan dan minuman yang berbasis bioteknologi. Nah, makanan apa aja sih yang menggunakan bioteknologi? Ada keju mozzarella, yogurt, sosis, roti, tempe, dan juga kecap. Mikroorganismenya ini juga berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan produk makanan yang dibuatnya. Bahan baku dan negara yang memproduksinya juga berbeda-beda. Ini dibaca sendiri saja ya teman-teman. Ada juga lagi nih produk oncom, tapai, brem, nata de coco, dan sayur asin. Ini juga sama, mikroorganismenya berbeda-beda dan juga bahan baku serta negara yang memproduksinya juga berbeda-beda. Selanjutnya ada bir, sake, dan juga mentega. Untuk mikroorganismenya juga berbeda-beda serta bahan utamanya yang digunakan juga berbeda. Negara penghasilnya atau negara pembuatnya juga berbeda-beda. Nah, ada mikroorganisme penghasil protein. Nah, merupakan bahan makanan yang berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, jamur, dan juga bakteri. Kadar proteinnya biasanya yang dikandung ada mencapai 80%. Mikroorganisme ini itu dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat pada substrat limbah buangan yang mengandung selulosa seperti kayu, ranting, rumput, kertas, dan limbah yang mengandung metanol. Untuk gambarnya yang di gambar kanan ini yang berwarna hijau ini adalah spirulina. Ada juga mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Ada asam amino, itu contoh mikroorganisme, ada Corynebacterium glutamicum, menghasilkan asam glutamat untuk membuat MSG, monosodium glutamat. Asam cuka atau asam asetat, itu ada Acetobacter aceti. Lalu juga ada asam sitrat. Terus ada juga yang penghasil enzim. Ini ada contohnya, nama mikroorganismenya Bacillus subtilis. Dia menghasilkan amilase untuk membantu pencernaan makanan. Ada juga vitamin, contohnya Pseudomonas denitrificans. Dia menghasilkan vitamin B12 atau kobalamin. Ada juga mikroorganisme penghasil obat, contohnya ada antibiotik, vaksin, dan juga interferon. Ada juga mikroorganisme penghasil energi, ada bahan bakar alkohol, gas metana, dan juga gas hidrogen. Selanjutnya ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman atau biasa dikenal biopeptisida, lalu ada mikroorganisme dalam bidang peternakan dan juga mikroorganisme dalam pengelolaan limbah dengan contoh mikroorganisme Pseudomonas putida, ada juga bioplastik dan juga mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Sekarang kita akan bahas kultur jaringan. Bagaimana ya proses dari kultur jaringan itu? Yuk simak video ini. Jadi kultur jaringan itu adalah pemanfaatan sifat totipotensi pada tumbuhan. Totipotensi itu apa sih? Jadi totipotensi itu adalah kemampuan sedikit saja bagian dari tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan dengan organ yang lengkap. Caranya bagaimana? Nah, kita pertama-tama mengambil sedikit bagian dari tumbuhan induk atau mengambil sedikit eksplan. Lalu eksplannya ditumbuhkan, dipicu untuk menimbulkan kalus atau menumbuhkan kalusnya. Nah, kalus itu apa? Kalus itu adalah kumpulan sel yang bermanfaat, bersifat meristematik, dan belum banyak mengalami diferensiasi. Selanjutnya, kalusnya itu nanti akan dipindahkan ke medium lain untuk dapat memicu tumbuhnya akar, batang, dan daun. Lalu akan ditanamkan pada plantlet, lalu ditanamkan untuk dimasukkan ke dalam pot dan dilakukan proses aklimatisasi. Jadi tahap yang pertama itu adalah stimulasi ovari dengan menggunakan hormon. Lalu pengambilan telur betina menggunakan alat ultrasound control.
Lalu persiapan sel sperma bersama dengan pengambilan sel telur betina. Lalu ada fertilisasi telur oleh sperma atau penggabungan sel telur yang sudah diambil dengan sperma. Setelah digabung nanti kan akan terbentuk embrio. Lah setelah terbentuk embrio maka embrio itu akan ditransfer dan disuntikkan ke dalam rahim wanita menggunakan kanula. Selanjutnya ada fusi sel. Nah, fusi sel itu apa sih? Jadi, fusi sel itu merupakan proses peleburan dua sel dari jaringan atau spesies yang berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel tersebut. Contohnya ada antibodi monoklonal gitu. Rekombinasi DNA ada contohnya somatotropin GH. Jadi, rekombinasi DNA ini merupakan upaya untuk meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri. Nah, jadi contohnya kalau manusia kekurangan hormon atau hormon somatotropin atau yang biasa disebut GH itu kita bisa buat dengan bantuan dari plasmid yang dimiliki oleh bakteri ini. Selanjutnya juga ada teknologi plasmid. Nah, kita sama-sama menggunakan bakteri seperti yang tadi ya. Ada juga teknologi plasmid itu merupakan metode yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik dalam organisme hidup. Plasmid dimanfaatkan sebagai vektornya untuk mengintroduksi dan mengekspresikan gen tertentu ke dalam sel target. Contohnya adalah insulin. Jadi banyak banget ya teman-teman, ada juga organisme transgenik. Nah, ini merupakan organisme yang telah dimodifikasi dan juga dengan bahan genetik dari spesies lain. Nah, modifikasi genetik ini dilakukan dengan memasukkan gen DNA menjadi embrio dengan bantuan virus, plasmid, atau pistol gen. Sekarang ke dampak negatif bioteknologi, adanya kemungkinan menciptakan organisme patogen baru. Lalu bisa juga timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik, serta munculnya tanaman supergulma. Ada juga teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya, serta resiko tinggi bagi organisme hasil cloning. Penyebaran bakteri strain secara liar, ada juga erosi plasma nutfah, dan terganggunya keseimbangan ekosistem dan juga penyalahgunaan senjata biologis. Jadi berikut ini adalah dampak negatifnya ya teman-teman. Sekian ya materi penyampaian dari bioteknologi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.